yang dia lakukan. Tetapi jika potensi positifnya yang lebih banyak, maka dia akan menemukan segala sesuatu dari dirinya. Artinya, dia akan selalu prasangka yang baik di dalam kehidupan. Maka tumbuh kejiwaan-kejiwaan, potensi-potensi perbuatan yang baik yang dia lakukan. Maka nampaklah kehidupan yang akan dia lakukan di dalam kehidupan itu. Itu yang pertama. Lalu kalau itu kita tarik ke dalam diri kita, potensi yang manakah yang lebih banyak kita pergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah? Kalau masih potensi yang positif, alhamdulillah, itu persis dari memberikan hadis Nabi yang dinyatakan kepada kita. Tapi kalau potensi negatif, juga dalam hadis Nabi itu. Bagaimana dinyatakan? Di dalam hadis Nabi dijelaskan kepada kita, al-mu'minu yara jambahu kal zabalin fawqahu yakhafu an yaqa'ala. Kemudian wal munafiku yara jambahu kadubabin, dia katakan kadubabin marra ala afihi fa'atul. Dikatakan di dalam hadis Nabi itu perumpamaan kepada orang-orang mukmin dan orang-orang munafik. Dia katakan orang-orang mukmin itu memandang dosanya seperti gunung yang berada di atas kepalanya. Artinya kemanapun dia beranjak, dia tahu perbuatan itu adalah perbuatan yang salah, maka dia tinggalkan. Tapi orang munafik bagaikan seekor lalat yang hinggap di hidungnya, lalu dia usir. Artinya mudahnya dia melakukan perbuatan jahat, dia tidak peduli sama sekali. Yang penting apa yang kulakukan adalah untuk diriku sendiri. Dia tidak peduli dengan orang lain. Ini perbedaan-perbedaan yang diberikan kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat bagaimana agar permohonan kita kepada Allah dikabulkan oleh Allah. Yang kedua adalah hendak manusia itu mencapai hubungan yang bersih murni dengan Allah. Artinya pada hakikatnya manusia ini diberikan oleh Allah adalah dalam keadaan bersih. Kita ambil dari salah satu firman Allah. Dulunya kita sebelum berumur sampai 120 hari, kita berumur dalam kandungan selama 119 hari menuju kepada 120. Lalu Allah telah membawa ruh itu di tangan kirinya. Maaf, tangan kiri yang kita maksud adalah kekuasaannya. Sebelum dia tiupkan ruh itu ke dalam tubuh kita, ke dalam janin, lalu dia tanya, Allah, dia katakan, qalu bala sahidana. Dia katakan, alastu bi rabbikum, adakah aku ini Tuhanmu? Masih ditanya oleh Allah tentang ruh yang dia bawa, walaupun itu ciptaannya. Lalu ruh itu menjawab, qalu bala sahidana, benar, kami menyaksikan bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Lalu Allah meniupkan ruh itu dalam janin, hidup dalam janin, dia berzikir, Allah, Allah, Allah. Kemudian berumur kita 9 bulan 10 hari, dilahirkan ke permukaan bumi. Juga masih kullu mauludin yuladun ala fitrah. Tiap-tiap manusia yang dilahirkan adalah dalam keadaan bersih, suci, bersih, tanpa noda. Lalu kita diberikan pendidikan. Besar kita diberikan pendidikan. Semua pengajaran agama diberikan kepada kita. Lalu setelah kita punya pemikiran, kenapa kita mengotori jiwa kita? Kenapa kita mengotori pemikiran kita? Kenapa kita mengotori perbuatan-perbuatan yang diberikan oleh Allah dengan kebersihan itu? Kenapa setelah Allah memberikan pemikiran itu yang jelas kepada kita, lalu kita linglung untuk berbuat yang terbaik, lalu malah manusia itu lebih cenderung kepada perbuatan yang tidak baik? Menunjukkan kepada kita betapa potensi negatif yang terdapat di dalam tubuh kita. Bahasanya hawa nafsu kita lebih besar, hawa nafsu negatif kita lebih besar, menumpangi kehidupan kita sehingga kita tidak mampu untuk mengontrol diri kita sendiri. Kalau demikian halnya, di sini kita punya potensi untuk itu. Bagaimana kita kembali mengembalikan diri kita kepada sifat-sifat daripada yang diberikan oleh Allah itu. Nah, untuk membangun itu bagaimana? Yang pertama, untuk membangunkan daripada kita kebersihan itu, tumbuhkan rasa cinta di antara kehidupan kita sendiri. Artinya, jangan kita membuat perbedaan di antara manusia. Boleh kita berbeda dalam kehidupan, tapi dikatakan di situ, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi kata Allah adalah orang yang bertakwa, bukan hal-hal yang lain. Dalam hadis juga dikatakan, innallaha la yanzuru fi suwarikum wa jasadikum wa la yanzuru fi qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang bentuk jasad manusia, tidak memandang bentuk tubuh manusia, tidak memandang segala apa yang diperbuat oleh manusia, tapi yang dipandang oleh Allah fi qulubikum wa a'malikum. Allah hanya melihat amal perbuatan
dan hati kita sendiri. Yang ketiga sebagai yang terakhir, apa yang kita lakukan untuk menumbuhkan istighfar itu dalam tubuh kita? Yang ketiga adalah hendaknya manusia itu takut dengan dosa-dosa yang telah dia perbuat. Artinya kita menyesali apa yang kita perbuat. Maka di dalam hadis Nabi menyatakan kepada kita, ya ayuhan nas, tubu ilallah, wahai manusia, bertaubatlah kamu. Bagaimana kita bertobat itu? Kita menyesali perbuatan-perbuatan yang telah kita lakukan seperti dulunya. Lalu kita menyadari, ya Allah, saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang salah itu lagi. Lalu kita melangkah dengan kalimat ihdinas siratal mustaqim. Poin yang kita perpegang kepada Allah, insya Allah, maka dengan kehidupan itu. Lalu yang kedua, setelah kita melakukan istighfar, lalu dikatakan wastaghfiruhu, dari hadis itu. Istighfarlah kamu, memohon ampun kepada Allah. Itu juga yang diberikan. Setelah kita bertaubat kepada Allah lalu memohon ampun, dia katakan fa inni, dikatakan di ujung hadis Nabi itu, fa inni atubu bil yawma, jangankan engkau, kata Rasulullah, aku saja mah, dikatakan oleh saya, kata Rasulullah, yang maksum dari dosa, masih mengucapkan kalimat istighfar 100 kali di dalam satu hari. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana dengan kita? Sudah berapa kali kita melakukan istighfar dalam satu hari? Rasulullah yang maksud dari dosa masih dia lakukan kalimat istighfar itu 100 kali dalam satu hari. Sedangkan kita yang penuh dengan kehilapan, penuh dengan kesalahan, penuh dengan perbuatan-perbuatan terkadang yang masih dilarang oleh Allah kita kerjakan, lalu kita tidak melakukan istighfar paling tidak 100 kali dalam satu hari, kita datang menyatakan bahwa kita adalah orang yang paling dekat kepada Allah. Itu barangkali mustahil kita lakukan, dan kita rasakan hal-hal yang seperti itu. Untuk itulah kepada kita, mari kita sama-sama melakukan kembali bagaimana kita mohon ampun kepada Allah, tergantung bagaimana kita pendekatan kita atau cara-cara yang dilakukan oleh manusia itu untuk memohon ampun kepada Allah. Untuk itu, agar kita senantiasa mendapatkan rahmat dan maghfirah yang diberikan oleh Allah dari kalimat istighfar itu, kita ingat apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Paling tidak 100 kali dalam satu hari kita memohon ampun kepada Allah dari segala perbuatan-perbuatan kehilapan kita, agar kita mampu mendekatkan diri kepada Allah dengan baik dan juga lebih sempurna. Barangkali inilah yang dapat kita sampaikan kepada kita dari firman Allah dalam surah Fatir ayat 15, bahwa pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh manusia itu, mari kita lakukan pendekatan itu kembali, agar kita bisa merenungi diri kita, apakah kita menjadi orang-orang yang ingin dekat kepada Allah, atau masih orang-orang yang masih jauh dari kehidupan yang diberikan oleh Allah. Mudah-mudahan dari kalimat-kalimat yang dilakukan itu atau mohon ampun kepada Allah, kita dapat melaksanakannya demi untuk menatap hari-hari yang akan datang. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'akum bima fihi minal ayati wa dzikri. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirin,
Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wa qala bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas tubu ilallah wastaghfiruhu fa inni atubu fil yawmatil akhir. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama sekali, marilah kita sama-sama mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita bersama, sehingga sampai pada saat ini kita masih sama-sama dapat berkumpul di masjid kita ini dalam rangka melaksanakan ibadah. Semoga yang ibadah yang kita kerjakan ini senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita juga tidak lupa mengucapkan salawat dan salam kehariwaan junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara sidang Jumat rahimahumullah, beranjak kita dari salah satu firman Allah yang terdapat di dalam surah Fatir ayat 15 yang berbunyi, ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Di dalam ayat ini dijelaskan kepada kita, wahai manusia, kamulah yang berkehendak kepada Allah, dan Allah dialah yang maha kaya, yang tidak memerlukan sesuatu apapun dari makhluknya di permukaan bumi ini. Dan Allah lagi maha terpuji. Jikalau kita tilik ayat ini, maka kita dapat mengambil satu kesimpulan, bahwasanya kita sebagai hamba Allah yang ingin mengabdikan diri kepada Allah, bagaimanakah caranya dilakukan oleh manusia itu agar apa yang diinginkan oleh manusia itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dapat menerimanya. Karena segala apapun yang dilakukan oleh manusia itu bagi Allah tidak akan bertambah. Dalam bahasa kita menyatakan, jikalau seandainya seluruh manusia di permukaan bumi ini melakukan satu perbuatan iman atau mendekatkan diri kepada Allah, maka tidak akan bertambah kemuliaan Allah dengan pendekatan dan iman yang kita lakukan itu. Kita balik pernyataannya, jikalau seandainya seluruh manusia ini juga berbuat maksiat kepada Allah, maka tidak akan berkurang kemuliaan Allah dengan apa yang dilakukan oleh manusia itu. Kenapa?
Karena kita yang butuh kepada Allah. Dia itu maha segalanya, yang tidak dimiliki oleh seluruh manusia, tapi dimiliki oleh Allah. Tentu kalau demikian halnya, kita selaku hamba Allah yang menginginkan itu, apa yang dilakukan oleh manusia itu agar kita dapat menemukan apa yang kita inginkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ayat itu untuk kita jelaskan dan kita lihat salah satu hal-hal yang perlu dilakukan oleh manusia ini untuk mendapatkan apa yang diinginkan oleh Allah itu. Apa yang diinginkan oleh manusia itu, maka pendekatan yang dilakukan oleh manusia itu, satu diantaranya adalah adanya istighfar. Untuk itu judul yang kita lakukan pada hari ini adalah perlunya manusia melaksanakan istighfar. Apa yang dikatakan dengan istighfar? Kalau kita lihat dari arti yang sempurna, bahwa istighfar itu adalah mohon ampun. Kalaulah mohon ampun yang ingin kita lakukan agar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apa definisi istighfar secara luas? Kalau kita lihat definisi istighfar secara luas adalah permohonan ampun dari manusia selaku hamba yang memiliki sifat ketergantungan kepadanya. Kalau kita memiliki sifat ketergantungan kepada Allah, lalu bagaimana cara yang kita lakukan agar kita mendapatkannya? Kita ambil satu contoh. Seseorang manusia ingin meminta tolong kepada manusia. Jika manusia itu belum kenal dengan manusia itu, lalu kita datang kepadanya untuk meminta pertolongan, apakah langsung dia memberikan pertolongan itu kepada kita? Itu belum tentu. Jangankan yang tidak kenal, yang kenal saja pun terkadang kita datang kepadanya untuk meminta tolong, belum tentu dia dapat mengabulkan permohonan manusia itu sendiri. Lalu agar manusia itu mendapatkan permohonannya itu, lalu manusia itu agar mendapatkan permintaannya itu, lalu bagaimana yang dilakukan oleh manusia untuk mengabulkan itu? Terkadang manusia itu harus datang jungkir balik kepadanya, harus datang hina di hadapannya, harus datang merangkak di hadapannya, harus datang meringkuk di hadapan manusia itu demi untuk mendapatkan apa yang diinginkan oleh manusia itu. Begitu cara yang dilakukan manusia demi untuk mendapatkan sesuatu. Lalu kita balik pernyataan itu. Pernahkah manusia itu melakukan pendekatan kepada Allah seperti itu? Pernahkah manusia itu melakukan kehinaan seperti itu? Pernahkah kita melakukan meringkuk di hadapannya untuk mendapatkan itu? Kepada manusia, terkadang manusia itu harus bisa bermuka tembok ini untuk mendapatkan sesuatu. Tapi pernahkah kepada Allah dilakukan manusia pendekatan-pendekatan seperti itu? Terkadang manusia itu datang kepada Allah dengan kesombongannya, dengan baju yang dia bawa bahwa dia adalah memiliki segala sesuatu, dengan pakaian yang dia bawa adalah aku punya segalanya, dengan apa yang dia lakukan kepada manusia itu, dia katakan dia datang kepada Allah dengan kesombongannya. Lalu dia tidak pernah merasa hina di hadapan Allah karena belum ada yang kita perbuat di dalam kehidupan itu. Kalau demikian halnya, bagaimana yang dilakukan oleh manusia itu agar kita bisa mendekatkan, dan juga apa yang dilakukan oleh manusia itu agar kita dapat yang kita lakukan dari Allah? Ada tiga hal yang perlu dilakukan oleh manusia itu demi untuk mendapatkan keinginan kita kepada Allah. Yang pertama yang dilakukan oleh manusia itu, hendaklah permohonan ampun manusia itu harus tumbuh dari hati nuraninya. Yang dikatakan teman tumbuh dari hati nuraninya adalah satu-satu niat yang dia tanamkan di dalam dirinya dengan niat keikhlasan bahwa dia memohon segala sesuatu kepada Allah. Maka dengan permohonan itu dia bersihkan dirinya dari segala kekotoran-kekotoran yang terdapat di dalam dirinya. Bahasa kita menyatakan seperti ini, manusia memiliki potensi. Memiliki potensi manusia itu ada dua. Yang pertama potensi negatif dan yang kedua adalah potensi positif. Pernyataannya, manakah yang lebih banyak kita lakukan pendekatan kepada Allah melalui potensi positifkah atau potensi negatifnya? Bahasa yang sempurna menyatakan begini,
mana lebih banyak kita lakukan perkataan benar atau perkataan bohong di dalam kehidupan sehari-hari? Jika masih lebih banyak pernyataan bohongnya yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, maka mustahil kita akan bisa mendekatkan diri kepada Allah. Karena di dalam Al-Quran menyatakan, wa la takunu kalladzina nasullaha fansaw anfusahum ulaika humul fasiqun. Jika kamu pura-pura lupa terhadap kebaikan yang aku berikan, kata Allah, maka aku akan melupakan nilai kebaikan itu dari dirimu. Ulaika humul fasikun. Kamu akan kujadikan menjadi manusia-manusia fasik. Jika masih lebih banyak lagi perbuatan-perbuatan negatif, maka sampah di dalam pemikiran kita akan muncul. Akhirnya kepada orang kita tidak akan pernah merasa lega. Sebagai salah satu contoh, orang yang selalu menipu maka tidak akan pernah percaya kepada orang lain. Ini contoh manusia penipu. Dia sama sekali tidak akan pernah